Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Baik, ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran apa? Mata pelajaran hadis. Sebagaimana Ustaz sampaikan di setiap pertemuannya, mohon simpan dulu pembelajaran yang lain, fokus dulu kepada pembelajaran hadisnya, ya. Fokus dulu kepada pembelajaran hadisnya. Dan kita awali pembelajaran kita tentunya dengan berdoa kepada Allah. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan shalihan. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, amal yang saleh dan rezeki yang baik pula. Baik. Nanda sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita akan masuk kepada bab kedua. Yaitu bab tentang penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo jangan celit-celit mengucapkan salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti kita akan belajar tentang fase. Apa itu fase? Tahapan-tahapan penulisan atau pengumpulan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz akan melakukan murajaah sebentar, ya kan? Murajaah pelajaran kita yang lalu, supaya bisa tersambung dengan pelajaran kita yang hari ini. Di pelajaran yang lalu apa yang kita pelajari? Satu, tentang tujuan pembelajarannya satu tentang mengetahui sunnah Nabi secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa apa itu? Thariqah, yaitu jalan. Baik itu yang terpuji ataupun yang tercela. Kemudian secara istilah apa itu? Ini Ustaz sudah sampaikan, penting untuk dihafalkan, yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir atau diamnya Nabi, dan juga tentang karakteristik fisik Nabi dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Kedudukan sunnah Nabi. Apa itu? Jelas disebutkan bahwasanya sunnah Nabi merupakan masdarusani, sumber pembelajaran, sumber syariat yang kedua. Apa yang pertamanya? Al-Quran. Baik. Juga disampaikan tentang fungsi sunnah Nabi terhadap Al-Quran. Apa itu? Satu, apa fungsi sunnah Nabi terhadap Al-Quran? Walaupun tidak berurutan, tidak mengapa, yang penting tahu saja apa fungsi sunnah Nabi terhadap Al-Quran. Satu, menguatkan, menegaskan perintah di dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran sudah banyak perintah tentang salat. Nabi menegaskan lagi dalam sabda-sabda Nabi tentang anjuran untuk salat, bahwasanya siapa yang tidak salat telah menghancurkan tiang agama. Ini kan hadis Nabi, bukan dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah salat, ada perintah dalam Al-Quran. Datang lagi hadis Nabi sebagai penegasan. Atau
ya sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an yang masih mujmal. Bagaimana contohnya? Contohnya, kalau di dalam Al-Qur'an hanya perintah untuk salat, kemudian Nabi rincikan tentang salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat dan lain-lain. Tentang zakat begitu juga, tentang puasa begitu juga. Paham? Fungsi yang ketiga apa? Apa fungsi yang ketiga? Menjelaskan hukum yang belum ada di dalam. Apa contohnya? Apa contohnya? Iya, tentang haramnya mengumpulkan dua saudara, ya kan, antara dia dan bibinya dan yang lainnya. Intinya belum ada di dalam Al-Qur'an disebutkan hukum itu, hadis Nabi menjadi pembuat hukum itu. Baik. Sudah sampai situ saja bab 1 kita pelajari? Iya. Boleh apa? Permisi. Oh iya boleh. Gimana tadi? Tidaklah, bukan cuma sampai situ, tapi ada lagi mengingkari atau menolak pemahaman tentang menolak pemahaman tentang sunnah Nabi, menolak pemahaman yang mengingkari kehujahan sunnah Nabi, ya kan? Mereka tidak terima sunnah Nabi. Bagaimana kita mengingkarinya? Satu, kita sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah mengikuti Nabi. Yang kedua, kita sebutkan hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya sunnah Nabi adalah semisal Al-Quran, ya kan? Yang ketiga, secara akal sajalah, bagaimana yang disampaikan sahabat. Emangnya ente tahu sholat itu dari mana? Dari kami kan? Kami dari mana? Dari sunnah Nabi, dari Nabi kan? Atau kami bukan ingin menggantikan Al-Quran, membuat pengganti bagi Al-Quran, akan tetapi apa kata sahabat itu? Kami tanya dulu, siapa yang paling mengetahui Al-Quran di antara manusia ini? Siapa? Tentunya Nabi. Maka apa salah kita mengambil dari Nabi? Ini dalil secara logika kita, membuka logika kita. Baik, paham? Itu diulang-ulang. Jadikan acuannya ahdafud dars, tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti sudah ini sudah mau dekat UTS, nanti tidak jauh-jauh dari situ apanya soalnya. Tidak jauh-jauh dari situ. Baik. Dari materi pertama ini ada pertanyaan? Tidak ada ya, alhamdulillah. Baik. Nanti Ustaz minta kumpulkan soal-soal yang menjadi PR ya. Soal-soal yang menjadi PR. Baik, ananda sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang masuk kepada pelajaran yang kedua. Ya, buka bukunya halaman 16. Yaitu hifdzullahi ta'ala lisunnatin nabawiyyati. Jadi karena kemarin hasil rapat evaluasi, jadi namanya ada yang daring, berarti Ustaz nggak bisa sepenuhnya atau banyak bertanya jawab, ya kan? Karena nanti mereka bosan nontonnya. Ustaz akan sampaikan materi kira-kira 10 menit, ya. Ananda catat apa yang saya catat, nanti kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Supaya memudahkan yang belajar daring dari rumah.
Ustaz nggak bacakan macam biasa menjelaskan, nggak. Nanti di akhir mungkin bisa kita bacakan. Baik, perhatikan Anda sekalian. Dalam bab ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Satu, ya, membuktikan ya bahwasanya Allah menjaga sunnah nabinya, membuktikan penjagaan Allah terhadap sunnah nabinya. Itu tujuan yang pertama. Nanti kita lihat macam mana bentuk pembuktian kita. Tujuan yang kedua, ya, diharapkan kepada ananda sekalian untuk bisa menjelaskan hikmah dari penulisan hadis Nabi, penulisan sunnah Nabi. Dua, ada di Ahdafud Dars, ya, Ustaz menerjemahkan yang di Ahdafud Dars. Yang ketiga, ya, menjelaskan tahapan atau fase pengumpulan sunnah, pengumpulan hadis. Nanti harus tahu ananda sekalian bagaimana fase pengumpulan hadis ini. Yang keempat, membandingkan di antara tahapan-tahapan tersebut. Tahapan pertama begini, tahapan kedua begini, ketiga begini, keempat begini. Ada 4 fase nanti kita pelajari. Harus bisa membandingkan. Oh, ciri khas tahapan kedua ini, ciri khas tahapan ketiga ini. Ini poin intinya tahapan keempat, ya. Nah, harus bisa menjelaskan begitu. Kemudian yang terakhir, mengetahui kesungguhan ulama di dalam menjaga sunnah ini, di dalam menjaga sunnah. Sudah paham tentang tujuan pembelajaran kita dalam bab ini? Nah, itu acuan kita, jangan sampai tidak mengetahuinya. Di akhir bab harus bisa menjawab kelima tujuan pembelajaran ini. Bisa anda sekalian? Insyaallah. Baik, Ustaz masuk kepada yang pertama. Membuktikan penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Kalau ada yang bertanya kepada kita, apa buktinya sunnah Nabi kalian ini Allah jaga? Kata orang begitu. Maka kita jawab, satu, ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang penjagaan sunnah Nabi. Apa ayatnya? Di sini ada, ya, ada 2 disebutkan. Ada 2. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Ya, An-Nahl ayat 44. Kami telah menurunkan kepadamu az-zikr, yaitu Al-Qur'an. Az-zikr itu adalah Al-Qur'an, untuk menjelaskan kepada manusia, ya, apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada mereka. Otomatis namanya Allah yang perintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada manusia. Tentunya Allah menjaga pula lisan Nabi Muhammad untuk mengucapkan yang salah. Betul tidak? Kalau misalnya Ustadz umpamakan, ini kasih dulu absen ini kepada guru piket sana, sedang begitu kan? Nanti jelaskan begini-begini. Tentunya Ustadz akan pilih utusan Ustadz yang memang Ustadz rasa mampu, amanah. Tidak mungkin Ustadz lihat anak-anak pang gitu kan, anak-anak pang yang dia kan kalau anak pang sedikit mabuk, namanya
mereka biasa ngelem, ya kan? Nah, datang Ustaz, ini sini dulu. Ini nanti jelaskan ya kepada guru piket. Inilah yang dipelajari. Mungkin begitu. Mungkin Ustaz memilih utusan yang salah. Nah, itu kita manusia sudah tahu intinya seperti itu. Apalagi Allah. Maka Allah menyuruh Nabi menyampaikan, memilih Nabi sebagai utusan. Otomatis pasti Allah pilih orang terbaik di muka bumi ini. Orang yang paling amanah, orang yang paling bijaksana untuk menyampaikan hal tersebut. Bisa menyambungkannya antara dalil ini dan penjagaan Allah terhadap hadis Nabi? Nah, mudah-mudahan bisa. Poin yang kedua, ini yang penting. Bukti penjagaan sunnah Nabi. Ya, bukti penjagaan Allah. Nah, yang paling gamblang sekali adalah ini. Surah Quran. Surah berapa itu? Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat 9. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna nahnu nazzalna az-zikr wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami, ya, artinya Allah ini sedang ini biasa dalam bahasa kita, kami itu, ya, tapi sesungguhnya Allah satu, tidak mungkin Allah banyak, ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula lah yang akan menjaganya. Ya, inna nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Dan benar-benar kami pula lah yang menjaganya. Menjaganya dari perubahan, menjaganya dari penjelasan yang salah, dan seterusnya. Ya, jelas ya. Jadi karena Al-Quran dijelaskan hadis Nabi, maka Allah menjaga Al-Quran sekaligus menjaga hadis Nabi, dan sekaligus menjaga bahasa Arab. Sekaligus menjaga bahasa Arab. Ini Ustaz kasih gambaran. Orang Indonesia yang hidup 500 tahun yang lalu, kalau dia dimunculkan ting gitu kan, sekarang ini paham dia bahasa Indonesia kita? Kenapa enggak? Karena bahasa itu dia sifatnya dinamis. Bahasa itu sifatnya terus berubah. Umpama kalau kita baca teks proklamasi dahulu, ya kan? Jang. Kalau sekarang jadi yang. Soekarno. Sekarang jadi Soekarno. Begitulah sifat bahasa. Dia berubah. Berubah, terus direvisi. Sehingga belum tentu orang yang 500 tahun yang lalu bisa paham lagi dengan bahasa kita. Seluruh bahasa begitu. Bahasa Inggris pun mungkin begitu. Makanya ada bahasa lengnya, ya kan? Ada bahasa lengnya. Tapi dengan adanya Al-Quran yang tidak berubah sampai hari kiamat, maka bahasa Arab walaupun ada bahasa lengnya, bahasa amiyahnya, tapi tetap ada panduannya yang tidak mungkin merubah. Makanya Ustaz pernah dengar dari teman, negara Jepang sudah paham ini, bahwasanya satu-satunya bahasa yang terjaga bisa jadi hanya bahasa Arab. Bisa jadi hanya bahasa Arab. Jadi mereka mempelajari bahasa Arab, membuat radio tentang bahasa Arab. Pokoknya semangat. Nah, datang kita mungkin lebih peduli kepada bahasa Inggris. Kenapa Ustaz? Ini terkait dengan bahasa ilmu pengetahuan. Ada penelitian, ya kan? Penemuan ditulislah dengan bahasa sekarang, ya kan? Ini kan seharusnya di masa yang akan datang menjadi sumber informasi untuk ilmuwan yang akan datang kan?
Tapi kalau bahasa itu berubah, bisa jadi ilmuwan yang 1000 tahun akan datang gak ngerti lagi buku-buku sekarang. Kira-kira gambarannya begitu. Ya, jadi konsekuensi dari ayat ini, Allah menjaga Al-Quran, Allah menjaga hadis Nabi, karena hadis Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Allah juga menjaga bahasa Arab, karena hadis dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Paham? Nah, baik. Kemudian lihat, ada hadis Nabi, ya. Ada hadis Nabi. Nabi katakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha." Ya. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, kata hadis Nabi, yang mendengarkan hadis-hadis dariku, kemudian summa addaha ila man lam yasma'ha, kemudian dia menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya, Nah, kemudian farubbaha min fikhin la fikhalahu wa rubbaha min fikhi ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang ingin menyampaikan hadis Nabi tadi tidak paham tentang hadis Nabi tersebut, kemudian orang yang menyampaikan tersebut menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Nah, tapi syahid kita, poin kita, Nabi di dalam hadisnya yang merupakan wahyu menyuruh kita untuk bersemangat menjaga hadis Nabi dengan cara menyampaikannya ke orang lain, pada orang lain. Dah, ya. Jadi bukti Allah menjaga hadis. Yang kedua, perintah Nabi untuk menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Perintah Nabi untuk menyampaikan hadis. Menyebarkan hadis. Tentunya perintah ini adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi. Paham? Baik. Sudah membuktikan kepada penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi, menjelaskan hikmah dari perintah untuk menuliskan sunnah. Kita sekarang lanjut ke poin yang kedua. Ini sudah Ustaz hapus, ya. Ini bab selanjutnya, tahapan pengumpulan hadis Nabi. Kalau Ustadz bertanya, sepengetahuan Ananda, kan kita sudah dapati hadis Nabi sekarang kan, di zaman sekarang kan? Dari mana kita dapat? Dari mana? Coba jawab dulu. Dari mana? Dari internet? Dari buku? Bilang. Apa nama bukunya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, ya kan? Baik. Apakah buku-buku tersebut sudah ditulis pada masa Nabi? Jadi kok bisa percaya kita itu hadis Nabi? Kok bisa percaya kita itu hadis Nabi? Itulah pelajaran kita. Saya jelaskan ya. Jadi di dalam buku kita ada 4 fase. Ada berapa? 4 fase. Tahapannya ada 4. Apa tahapan yang pertama?
Tahapan yang pertama, penulisan pada masa Nabi. Loh, ternyata sudah ditulis Ustaz ya? Iya, betul. Sudah ditulis. Tapi ceritanya begini. Di awal-awal Nabi melarang untuk menulis. Apa kata Nabi? Ini ada di dalam kitab kita. La taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu. Jangan kalian tulis. Kata Nabi, jangan kalian tulis hadis-hadisku. Siapa saja yang sudah menulis, segera hapus. Kata Nabi, siapa saja yang sudah menulis, segera hapus. Kalau ada orang yang ini hadis Nabi kalian ini, dilarangnya untuk menuliskan hadisnya. Datang kalian tulis, kita jawab. Jadi di awal masa Nabi memang ada larangan itu, sahih hadisnya. Akan tetapi tujuan Nabi apa? Supaya tidak tercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi memang Nabi ucapkan itu supaya apa? Tidak tercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi. Antara Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa Ustaz? Kok nggak dicampur aja? Kan kedua-duanya sama-sama dari Allah. Pernah Ustaz jelaskan, kalau Al-Quran membacanya dapat ibadah tidak? Dapat pahala tidak? Dapat. Kenapa? Itu kalamullah. Allah menurunkan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya, begitu juga. Kalamullah. Jadi maknanya dari Allah, lafaznya dari Allah. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Allah. Adapun hadis Nabi macam mana? Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Nabi yang buat lafaz. Paham? Inilah kenapa Nabi larang. Jangan kalian tulis. Tulis saja Al-Quran dulu. Ini yang pertama. Pertama, ya. Di sini ya, di fase ini pelarangan penulisan. Bisa Anda menjelaskannya ya, kenapa dilarang ya? Kenapa? Supaya tidak tercampur kepada Al-Quran. Fase yang kedua, ya, dijelaskan di sini mengizinkan beberapa sahabat saja. Mengizinkan beberapa sahabat. Jadi apa ya? Beberapa sahabat Nabi yang Nabi percaya, gitu kan? Jadi nggak disuruh diperintahkan secara umum. Karena kalau diperintah secara umum, nanti kemungkinan tercampur Al-Quran dan hadis. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang terdekat saja, tuliskan hadisku. Ya, bedakan sama Al-Quran. Fase yang ketiga, ya, setelah diizinkan beberapa sahabat, kemudian banyak sahabat menuliskannya. Banyak sahabat menuliskan. Di antaranya siapa Ustaz? Di antaranya disebutkan di yaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr. Nanti Anda ingat, ini di garis bawah ini Abdullah bin Amr.
Ya. Jadi pertama mengizinkan, kemudian memerintahkan. Memerintahkan, usah tambahkan sini ya. Memerintahkan. Memerintahkan banyak sahabat menuliskan hadis. Kita masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua, ya, sudah di halaman selanjutnya, kan? Pengumpulan hadis pada akhir-akhir masa tabi'in. Pengumpulan hadis pada akhir-akhir masa tabi'in. Ya. Ini Nabi, ya kan? Ini Nabi. Sudah, Nabi punya murid. Siapa murid Nabi? Sahabat Nabi. Ya, seluruh sahabat itu kan murid-murid Nabi kan? Nah, sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi ini punya murid namanya tabi'in. Namanya tabi'in. Ini bukan nama satu orang ya. Ini nama masa. Jadi masa setelah Nabi itu masa sahabat. Ya, seluruh itu dikatakan sahabat Nabi yang pernah berjumpa dan berguru kepada Nabi. Dan Nabi wafat, sahabat ini, ya kan, dengan ilmu yang diberikan Nabi, mereka kan mengajar. Murid-murid sahabat namanya tabi'in. Murid-murid sahabat namanya tabi'in. Kemudian nanti sahabat sudah pada meninggal, tabi'in sudah mengajar, murid-muridnya namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, tabi'at tabi'in. Kalau diartikan secara bahasa, tabi pengikut. Tabi'in, pengikutnya pengikut. Gitu. Ya, ini istilah bahasa. Sudah? Apa kaitannya dengan yang kedua ini? Pengumpulan hadis pada akhir-akhir masa tabi'in. Pada akhir-akhir masa tabi'in. Berarti di akhir-akhir masa ini barulah dikumpulkan hadis. Nabi hidup berapa? 63 tahun. Ya kan? Satu Hijriah itu kapan? Tahun Islam Hijriah, tahu kan? Satu Hijriah itu kapan? Satu Hijriah itu ketika hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi perkiraan sekitar ketika itu Nabi berumur 53 tahun. Itu baru satu Hijriah. Berarti rentang Nabi hidup dari 1 Hijriah sampai, ya, kita bilanglah 10 Hijriah. Sampai 10 Hijriah. Nah, berarti di masa sahabat, ya, tentunya Nabi jumpa dengan sahabat. Tapi kan tidak semua umur sahabat sama dengan Nabi kan? Ada yang sudah lebih tua, ada yang ketika Nabi sudah umur 50 dia masih umur 20, ya kan? Sehingga ketika Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini mengajar. Kita bilanglah satu generasi berapa puluh tahun itu? Sekitar bilanglah 40 tahunan. Iya kan?
Artinya sekitar 40 tahun setelah Nabi wafat, meninggalanlah sahabat-sahabat ini. Betul? Betul tidak? Paham sampai sini? Ya kan? Atau kita mudahnya kita contohkan dengan konteks kita saat ini. Ustaz ini guru kalian ini, ya kan? Nah, nanti Ustaz sudah sampaikan ilmu, Ustaz meninggal. Kemudian kalian ini sudah umurnya berapa nih? 17, 16, 16 kan? Kemudian kalian hidup misalnya diperkirakan 40 tahun atau 50 tahun perkiraannya. Kemudian kalian meninggal. Nanti murid-murid kalian generasi selanjutnya kan? Jadi kita hitung per generasi perkiraan kotornya 40 tahun, 50 tahun atau 60 tahun, betul? Betul. Kemudian ya. Belum hujan kok. Jadi nanti panas lagi. Soalnya penting. Nanti kalau pas hujan atau udah nampak gerimisnya nanti Ustaz izinkan ya. Siapa lagi yang mau angkat jemuran? Banyak pula. Ya, kan belum gerimis sekali kan? Kita pun hanya tinggal 20 menit lagi. Ya. Baik. Hujan. Kalau mesti semuanya ini, permisi. Yang lainnya bisa ngangkatkan kan? Berapa orang yang permisi? Gak ada yang mau. Yang permisi 2 orang untuk mengangkatkan yang 6 orang ini bisa? Oh, gitu. Ya udahlah kalau gitu. Nanti tengok rekaman ya. Baik, ananda sekalian. Jadi kalau ini kita perkirakan sekitar 50 tahun. Ini 50 tahun. Ternyata sudah sekitar 100 tahun baru masuk fase kedua. Baru masuk fase kedua. Jadi di fase pertama ini hadis Nabi ada tertuliskan, ya kan? Tapi tidak semuanya. Tersebarlah hadis Nabi. Sahabat ada yang pergi ke Irak, sahabat ada yang pergi ke Madinah, sahabat ada yang pergi ke Mekah, ya kan? Mereka punya murid-murid. Sudah. Setelah mereka punya banyak murid itu biasanya ada yang baik, ada yang nyeleneh, betul? Ya kan? Ketika sudah jadi awal-awal masa ini orang masih baik-baik, orang tidak terlalu mereka semuanya jujur. Semakin berlalu zaman semakin rusak manusia, gitu kan? Maka setelah disadari oleh salah seorang khalifah pemimpin kaum muslimin, ini kayaknya banyak ulama sudah banyak yang wafat ini. Banyak ulama wafat, manusia pun sudah banyak berdusta-dusta ini. Manusia sudah banyak berdusta-dusta. Takutnya hilang hadis Nabi yang sudah tercatat itu. Maka dilakukanlah pengumpulan hadis pada akhir masa tabi'in. Hadis itu dikumpulkan, diseleksi. Jadi ketika masa tabi'in ini, ya di akhir-akhir masa tabi'in sudah pemimpin kaum muslimin ini nggak iya lagi nih. Kalau dibiarkan begini-gini saja, bisa jadi banyak hadis palsu yang menyebar. Bisa jadi ulama-ulama yang jujur siqah meninggal, tidak ada lagi pertinggalnya. Maka kata khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz, ya. Ya, Umar bin Abdul Aziz dengan sorosan pemimpin kaum muslimin, presidennya, memerintahkan kepada 2 ulama untuk kumpulkan kalian hadis-hadis Nabi. Cari di mana ada hadis Nabi, kumpulkan. Kumpulkan.
Jadi umumkan kepada manusia supaya mulai sekarang kita mulai pengumpulan hadis Nabi yang di Irak, di Iran, ya di Yaman, di mana-mana kumpulkan hadis Nabi. Buat dia menjadi buku, kira-kira begitulah. Nah, ini tokohnya. Paham? Tapi ananda sekalian, di masa ini dikumpulkan dikumpulkan saja, tapi belum disusun rapi. Hadis dari Aisyah dikumpulkan semua, hadis dari Umar dikumpulkan semua, hadis dari Abu Hurairah dikumpulkan semua. Belum dikumpulkan ke dalam satu buku. Ya, inilah fase kedua. Kita lihat fase ketiga. Fase ketiga, hadis dituliskan ya lebih rapi dia, lebih rapi, lebih sistematis. Umpama begini, bab salat, kumpulkan hadis tentang salat. Paham? Lebih tersusun kan? Lebih sistematis, lebih terkelompokkan. Dikumpulkan hadis-hadis yang banyak tadi, dikumpulkan menjadi satu dalam bab salat. Atau pengumpulan yang kedua sesuai dengan periwayatnya. Misalnya, hadis ini semuanya diriwayatkan oleh Abu Bakar. Ini adalah hadis-hadis yang periwayatnya dari Abu Bakar semua. Hadis ini Umar yang meriwayatkan. Hadis ini Abu Hurairah yang meriwayatkan. Kira-kira begitu, paham? Jadi setelah dikumpulkan di masa kedua, di masa ketiga disusun lebih rapi. Tapi ya masih tercampur. Ada hadis Nabi, ada perkataan sahabat, ada perkataan ulama. Masih tercampur-campur. Maka di fase yang keempat, ya misalnya ini ya Ustaz, sesuai tema. Misal tema bab salat, maka dikumpulkanlah keilmuan tentang salat. Apa kata Nabi tentang salat? Bahwasanya Al-Fatihah adalah tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Perkataan Nabi dikumpulkan, ya kan? Nah, tapi di dalam bab salat itu masih ada perkataan nabinya, ada fatwa ulamanya, ada perkataan sahabatnya, masih ada. Nah, baru di dalam fase yang keempat, kemudian marhalatu ifradi hadis Nabi SAW bitasnif, dikhususkan penulisan
hadis Nabi. Nah, dikhususkan penulisan hadis Nabi. Nah, siapa saja itu? Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan lain-lain. Nampak? Nah, jadi di fase yang keempat ini barulah terklasifikasikan. Oh, ini hadis Nabi saja ya, jangan dicampur dengan fatwa ulama, jangan dicampur dengan perkataan atau fatwa sahabat. Dah, selesailah masa pengumpulan dan penulisan hadis Nabi, sehingga di zaman kita sekarang, misalnya Ustadz ambil hadis ini kan hadis naddarallahu mra'an, ya kan? Nah, ini hadis. Lihat catatan kaki nomor 2-nya. Rawahul Bukhari. Artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, diriwayatkan oleh Imam. Nah, sudah, materi selesai. Kalau ada pertanyaan atau mau didiskusikan, dipersilakan. Ini kita namakan klasifikasi. Oh, ini tadi catatannya, tapi masih tercampur. Tapi tercampur antara apa? Hadis Nabi, fatwa sahabat, fatwa ulama. Sudah siap ditulis?
Baik, ada pertanyaan? Ya. Apanya? Fase yang kedua. Ya. Fase yang kedua adalah pengumpulan hadis pada masa akhir-akhir masa tabi'in. Berarti di sekitar sinilah. Kedua itu di sini ya. Sekitar sini di masa-masa akhirnya, ya, sebagaimana tadi Ustaz jelaskan, karena pemimpin presiden kita kaum muslimin saat itu melihat, oh udah nggak iya ini, banyak ulama-ulama yang sudah pada wafat, sementara manusia juga sudah banyak ngaurnya, tidak amanah lagi seperti orang-orang dahulu, ya kan? Nah, jadi harus dikumpulkan lagi hadis-hadis Nabi ini, harus dikumpulkan untuk diperiksa, untuk dibukukan, harus begitu. Maka melalui perintah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pimpinan, beliau katakan kepada dua ulama saat itu, Az-Zuhri dan Ibnu Hazm, wahai ulama, kalian kumpulkan hadis-hadis Nabi dimanapun dia berada, dimanapun dia berada. Karena kan bayangkan kalau di sirah, di sejarah diceritakan, awalnya kan Islam hanya di Madinah, kemudian diperluas lagi ke Irak, ke Iran, ke Yaman, ke Suriah. Apakah sekedar memperluas? Tidak, tapi ada utusan yang untuk mendidiknya. Dikirimkanlah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud di Iran. Gunanya apa? Gunanya mengajarkan penduduk Iran. Abdullah bin Mas'ud, hadis-hadis yang dihafalnya disampaikannya kepada penduduk Iran. Kira-kira begitulah. Dah, jadi tersebarlah hadis kemana-mana. Tapi orang-orang yang buruk, orang-orang yang mau mengambil keuntungan, dia buat-buat hadis Nabi. Maka dibuatlah perintah itu. Kumpulkan hadis Nabi yang sudah terpencar kemana-mana, untuk kita seleksi, untuk kita bukukan. Paham? Ada pertanyaan lagi? Baik, Ustaz tambahkan lagi. Jadi ananda sekalian, mengumpulkan hadis Nabi itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Umpama nih Ustaz Umar bin Abdul Aziz, Ustaz bilang nih kepada murid-murid Ustaz ini kan, antum sekalian, murid-murid, coba kumpulkan perkataan Ustaz Julfan yang sudah berapa tahun Ustaz Julfan memerintahkan, membuat aturan berapa tahun? Udah berapa tahun Ustaz Julfan ini? Udah setengah tahun misalnya. Coba kalian kumpulkan di mana saja perkataan Ustaz Julfan. Macam mana kalian carinya? Macam mana coba mengumpulkan perkataan itu? Sulit atau mudah itu? Sulit. Nah, kalian kumpulkanlah. Siapa yang menghafal perkataan Ustaz Julfan? Ada misalnya Ustazah Febri misalnya, ya kan? Oh, anak ingat beberapa perkataan Ustaz Julfan. Begini, kata Ustaz Julfan. Kalian catat, oh ada 5 perkataan Ustaz Julfan dari Ustazah Febri. Sudah? Simpan. Siapa lagi? Bu Mariani, kata Ustaz Julfan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah di dalam laci meja, maka akan dihukum. Kalian catat. Oh, sudah ada 20 perkataan Ustaz Julfan. Kumpulkan lagi. Berapa banyak itu? Berapa? Banyak. Bagaimana kalau nanti perkataan Bu Mariani berbeda dengan Ustazah Febri? Macam mana coba? Makanya Ustaz pernah sampaikan, Imam Bukhari dia hafal sekitar 600-an ribu. Ini hafal 600
500.000 sanad plus matan. Jadi kalau ditanya innamal a'malu binniyat, nah itu hadis nabinya kan. Siapa-siapa aja itu? Biasanya kalau hadis itu ada 4 orang sanadnya. Dari Umar, satu dari, karena ini di masa ini dikumpulkan, jadi pasti dari Nabi, pasti ada sahabatnya, ya kan? Dari sahabat itu bisa jadi sahabatnya ada 2 orang. Kemudian kepada muridnya, ketiga, keempat. Jadi biasanya sekitar 4 orang. Dan kalau ditanya, macam mana orang ketiga itu tahu dia? Oh, itu gurunya begini. Muridnya ini. Tahu dia, orangnya siqah ini. Oh, kalau ini orangnya pendusta, nggak bisa diterima. Berat sekali kerjanya. Jadi dari sekitar 600.000 yang dihafalnya, hanya sekitar 3.000-an yang dituliskannya. Berarti yang dihilangkan berapa? 570-an. 597 itu yang dihilangkan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Lagi pertanyaan? Baik, mungkin demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.